Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya kita untuk mempelajari ilmu budaya dasar di semester awal adalah agar memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan kebudayaan. Sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, ilmu budaya dasar adalah pengetahuan dasar dan pengertian ilmu tentang konsep-konsep yang mengkaji masalah manusia. Terima kasih. Menurut saya, ilmu budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Sekian, Pak. Ya, Pak. Jadi sejalannya dengan sekarang perkembangan penduduk dari masa ke masa itu semakin maju. Itu termasuk masalah dari untuk yang saya mau terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau jelaskan tentang pentingnya belajar ilmu kebudayaan dasar. Untuk itu pentingnya kita harus mengembangkan kepribadian dan wawasan pemikiran khususnya untuk budaya yang berada di sekitar kita dan di seluruh masyarakat. Itu Pak yang menurut saya. Contohnya seperti kemarin di Weda, di Lolobata atau di Haltim itu mereka melakukan budayanya seperti cokai Bapak. Kita harus mempelajarinya, Pak. Harus mempelajarinya dan harus mempelajarinya kepada orang-orang supaya kita bisa mengembangkan tersebut. Sekarang kita udah berada di era 4.0 yang dimana perkembangan zaman harus menuntut kita kepada era globalisasi kan Pak. Nah, semakin kita berkembang, di mana kita bisa terjadi culture shock atau bisa kehilangan budaya. Nah, di sini pentingnya ilmu budaya dasar agar kita sebagai warga negara atau setiap warga daerah dapat mempelajari tentang kebudayaan kita sendiri agar budaya kita itu tidak hilang atau tidak luntur begitu saja, Pak. Terima kasih kesempatan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan pentingnya belajar ilmu budaya dasar untuk mengusahakan agar kita mempunyai kepekaan terhadap lingkungan budaya sehingga kita lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang memiliki generasi dari ke generasi berikutnya. Misalnya pada agama, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Karena budaya tersebut tidak boleh dipisahkan pada diri manusia. Misalnya budaya setempat yang dimiliki oleh suku saya atau dari Taliabu tentunya berbeda dengan suku yang ada di Maluku Utara atau Ternate tersebut. Terima kasih. Oke, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar. Contohnya,
prajurit TNI dan model. Mereka itu dibelajarkan dalam suatu kebudayaan. Cara berjalan itu dengan kebudayaan. Kebudayaan menurut saya adalah sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ambil contohnya tuh mulai di kebudayaan, kalau dari misalkan ya kalau di Ternate. Nah, Ternate tuh kalau setiap ada perkawinan atau pernikahan tuh budayanya tuh kayak misalkan saro-saro gitu, Pak. Menurut saya konsep budaya itu seperti mempelajari tentang budaya agar orang dari suku manapun mereka tahu tentang adat dan budaya mereka. Dalam unsur kebudayaan yang dibahas ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah unsur religi, yang kedua sistem kemasyarakatan, yang ketiga sistem peralatan, yang keempat sistem mata pencaharian, yang kelima sistem bahasa, yang keenam sistem pengetahuan, yang ketujuh seni. Nah, di sini saya akan menguras satu persatu mulai dari unsur religi. Unsur religi adalah unsur kebudayaan yang pertama, yaitu unsur religi. Unsur ini merupakan di mana setiap unsur manusia mengikuti adanya Tuhan sebagai yang Maha Pencipta. Di Indonesia saat ini ada beberapa macam agama yang terdapat di dalamnya dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Agama juga merupakan unsur yang harus dimiliki dan dilakukan pada kehidupan sehari-hari setiap manusia. Religi itu kalau diartikan tuh dia agama memang termasuk di dalam religi, tapi sebenarnya dia berbeda arti. Nah, sistem religi itu adalah sistem kepercayaan. Kalau agama itu sudah istilahnya tuh lebih ke itu apa yang sudah kita percaya. Nah, seperti yang Pak bilang tuh, kalau kebudayaan tuh adalah segala sesuatu yang kita pelajari kan, Pak. Yang maksudnya agama tuh memang bagian dari religi, tapi dia tuh sebenarnya dia bagian dari religi bukan berarti dia tuh bisa dimasukkan dalam kategori budaya. Ya. Religi atau sistem yang berupa keyakinan serta praktek keagamaan yang bersifat suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal. Ya. Agama itu termasuk kebudayaan, kan agama biasanya selalu dikaitkan dengan kebudayaan. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani hidupnya, sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, dan karsanya yang diberikan oleh Allah. Baik.